Assalamualaikum sahabat Mulanku. Kembali lagi kita di podcast SMA Mulanku. Nah, udah lama nih kita nggak jumpa ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman kita yang telah terpilih sebagai Paskibra pada tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi, yang telah pulang beberapa hari lalu dan sudah membanggakan nama sekolah kita, yaitu SMA Muhammadiyah 9 Kuala Hulu. Nah, sebelum itu pasti ada teman-teman yang belum kenal kepada mereka semua. Mari kita perkenalan dulu terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Kepananggoro dari kelas 11-6. Perkenalkan, nama saya Syafidah Andita Putri, saya dari MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Yurisanda, saya dari kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya dengan saya Berkardotsi dari kelas 11-3. Oke, baik. Nah, sebelum itu selamat ya atas pencapaian kalian sebagai Paskibra di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Itu sangat membanggakan sekali untuk sekolah kita. Nah, bisa nggak ceritakan pengalaman kalian selama berada di Paskibra di tingkat kabupaten dan juga di tingkat provinsi? Boleh jelaskan satu-satu gitu. Mungkin yang tingkat provinsi dulu. Kalau pengalaman ya banyak lah ya kan, karena jumpa kawan se-Sumatera Utara dan terus kita tahu bagaimana bahasa-bahasa daerah mereka dan punya teman yang banyak lah. Yang tingkat kabupatennya? Kalau di kabupaten juga sama, jumpa kawan baru. Terus di kabupaten itu kami di karantina, pokoknya apa-apa bareng. Soalnya lah jadinya. Oke. Apa momen yang paling bisa dibilang terkenang di hati dan pikiran kalian? Kebersamaan. Bersama, selain itu? Ada Kayak jiwa korsa itu salah satu, jadi nggak semua semua itu kan bisa. Kalau teman kita ada salah gerakan dan itu dihukum misal push up, yaitu semua ikut push up atau dan lain-lain. Apa yang membuat kalian itu bangga jadi Paskibra? Bangga jadi Paskibra itu karena nggak semua orang bisa masuk Paskibra. Ya, kita masuk Paskibra itu kita adalah putra-putri terbaik lah. Coba jelaskan gimana proses seleksinya, susah atau enggak gitu? prosesnya sih tidak susah sih. Ya, untuk yang di kabupaten ini seleksinya ya. Dari pertama itu ada ujian TIU. Ujian TWK dulu, TWK terus TIU. Terus ada namanya ini apa namanya? Seleksi SMAPTA. Terus kayak PC, kanan PC gitu lah. Yaitu semua kami diseleksi satu persatu, dites. Dan alhamdulillah kami lolos. Tes TWK sama TIU itu kayak mana? TWK sama TIU itu dia Ujian tertulis. tidak online. Oh, Dia kalau TWK itu dia lebih ke kebangsaan. Kalau TIU dia lebih ke Logika sih. kayaknya kepribadian. Iya. Gimana reaksi orang tua kalian ketika kalian diumumkan sebagai terpilih jadi Paskibra di tingkat kabupaten dan provinsi? Bangga sih. Bangga. Bangga banget. Iya, Pak. Ada kayak ucapan apa gitu? Paling juga selamat anak. Ada rasa kayak aku kangen nih sama teman-teman satu pasukan di Paskibra itu, ada nggak? Tentunya ada. Ada Banyak. kangen kali. Ada banyak. Momen yang menurut kalian itu paling terkenang itu apa yang nggak terlupakan gitu momennya? Banyak. Kalau saya pribadi yang nggak terlupakan itu kami dihukum rame-rame terus masuk kolam lele. Kolam lele? Iya, kolam lele itu tapi seru. Walaupun kolam lele itu bau, tapi gara-gara sama-sama merasakannya, jadi anggap aja itu kolamnya bersih. Itu aja sih. Kalau menurut kalian nih masing-masing, latihan Paskibra itu berat atau enggak?
berat. berat. Kalau rasa aku sih enggak, kalau misalnya kita betul-betul menjalaninya itu enggak, apalagi karena banyak kawan gitu kan, jadi kita punya support dari kawan juga, jadi merasa itu biasa aja kalau betul-betul kita tekuni. Menurut kalian nih, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi selama proses seleksi atau kegiatan paskibra itu terjadi? Pas latihan, kekompakannya. Lupakan. Ya. Yang lainnya? Kalau tantangan paling sulit itu bagi saya menahan rasa ngantuk. Ya betul. Ya, karena jam istirahat itu nggak seperti di rumah lah. Karena banyak kegiatan gitu kan. Jadi capek, jadi pingin tidur bawaannya. Itu yang paling tantangan terberat, nahan rasa ngantuk itu. Bosan ini emang ya? Atau enggak? Kok sampai ngantuk? Apa pesan yang bisa kalian sampaikan untuk teman-teman yang mungkin mau mendaftarkan dirinya sebagai paskibra supaya mereka itu termotivasi dengan kalian yang sudah terpilih tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi? Kalau dari saya, kalau misalnya mau jadi paskibra itu berarti dari sekarang, apalagi yang kelas 10 berarti dari sekarang, karena paskibra itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa waktu masa sekolah, karena itu pengalaman seumur hidup sekali, nggak bisa diulang. Itu sih. Sekarang nih udah jadi paskibra ya, harapan kalian ke depannya apa? Cita-cita atau impian kalian? Ya kalau impian saya sendiri lah itu ya, ingin coba jadi abdi negara atau abdi negara itulah, tentara ataupun nantilah dicoba itu dulu. Cara kalian memanage waktu kalian antara kegiatan pribadi sama kegiatan yang ada di paskibra itu gimana? Cara mengaturnya gitu, membagi waktunya? Pandai-pandai. Bukan di mana sih, karena di paskibra itu jadwal kegiatan itu padat. Kayak setiap waktu itu ada kegiatan di luar. Jadi kalau misalnya mau istirahat gitu kan, kita harus nengok waktu juga sih. Oh, jam segini harus sudah baris. Jadi jam segini harus sudah siap semua kelar kegiatan pribadi. Kalau misalnya kita nggak baris gitu kan, kalau misalnya waktunya di 7 misalnya pukul 7.15 harus udah baris lapangan. Kalau misalnya kita belum baris, itu bakal kena hukum. Jadi harus pandai ngatur sendiri sih. Nah, ini kan ada yang tingkat kabupaten dan juga provinsi. Itu perbedaannya apa aja? Yang di tingkat kabupaten dan juga di provinsi bedanya apa? Kalau bagi saya sih nggak ada bedanya, cuman beda di tingkatannya aja. Kalau kami kan kabupaten, kalau si Melina ini kan provinsi. Kalau bagi saya sih cuma beda di tingkatannya aja. Tapi kalau latihan, dari segi latihan, terus kenaikan turunan itu sama aja. Kalau soal ketat peraturannya itu lebih ketat kabupaten atau provinsi? Provinsi. Kalau saya rasa dengar cerita sih di kabupaten. Karena kami di provinsi itu peraturannya nggak terlalu ketat dan latihan juga nggak terlalu ketat. Menurut kalian nih, gimana perasaan kalian ketika udah sampai di sana dan sudah pulang kemari? Apakah ada kayak, duh, kok cepet banget sih berlalunya, aku pengen lagi gitu? Ada sih, ada. Kayak sampai sekarang pun saya pengen ikut karantina lagi. Karena di karantina itu kita nganggap kayak misalnya kita kan nggak satu agama, nggak satu suku, tapi kita anggap mereka itu keluarga. Gara-gara kita susah senang sama-sama. Menurut kalian nih, ada nggak di paskibra ini membawa perubahan pada diri kalian sendiri? Ada sih. Contohnya gimana? Kayak Melalui musik. ya jiwa. Terus kepribadian kita juga sih, kayak biasanya kita malas di rumah, hari Minggu malas di rumah, di sana harus kerja, harus kegiatan lah. Jadi di sini terbawa juga. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Latihan paskibranya kan itu ada yang ketat, ada yang enggak, ya kan? Nah, cara kalian untuk menyikapinya itu gimana? Kayak misalnya nih pelatihnya mungkin ada yang asik, ada yang enggak gitu kan? Mungkin menurut kalian mungkin pelatihnya itu kayak apa sih gitu, terlalu ini kali. Ada kayak kepikiran gitu atau enggak? Ada.
Kalau di provinsi ada, soalnya pelatih di provinsi itu kan 6 orang. Sifatnya semua berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang ketat. Jadi kalau misalnya yang baik ini kami misalnya diajak bercanda kan bercanda, kalau misalnya serius serius. Tapi kalau yang misalnya ketat ini, kalau suruhnya serius, semua itu harus serius. Kalau misalnya nggak serius, kena hukum. Baik, segitu aja dulu dari teman-teman kita. Semoga teman-teman yang menonton video podcast hari ini dapat termotivasi dan juga mau join pada Paskibra, dan semoga teman-teman yang ingin mendaftarkan diri itu segera lolos dan juga membanggakan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Saya selaku host, saya mohon undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.